Tidak ada nabi yang lahir setelah Nabi Isa kecuali Nabi Muhammad sebagai penutup segala rasul. Artinya Nabi Muhammad sebelum beliau lahir, generasi-generasi sebelumnya menyebutkan terhadap kehadiran beliau, saking istimewanya keberadaan Nabi Muhammad dalam kehidupan dunia ini, hamba Allah. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah, empunya alam semesta, Allah yang masih menghadirkan iman dan takwa, Allah yang masih mengistiqamahkan kita dalam Islam. Semoga Allah pula lah yang akan memberikan kita kesempatan untuk bisa menutup kehidupan dalam dunia ini dengan kalimat thayyibah, yakni la ilaha illallah. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah di akhir zaman, namun beliau dipersiapkan jauh hari sebelum apapun dijadikan sebagai nabi penutup nabi kita semua. Beliaulah khatimun nabiyyin, beliaulah sayyidul anbiya, beliaulah penghulu alam semesta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan sumbangsih terbaik mereka untuk Islam dalam membantu perjuangan Rasul menegakkan akidah Islam ke seantero dunia sampai kalimat thayyibah la ilaha illallah itu hadir dalam relung hati kita bersama. Alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang manteng nasib rosa patu aduh permukaan bumonyo selaku guru daripada kita semua. Dengan berkat adanya ulama, hilanglah keawaman dalam kehidupan kita. Yang kita hormati guru kita bersama, Imam Syekh Masjid At-Taubah, Abah, pengurus masjid yang teristimewa, kepada semuanya insya Allah ahlul jannah, ahli syurga yang sudah berkumpul di bawah atap Masjid At-Taubah yang mulia ini. Suatu waktu Allah akan memberikan kita kesempatan untuk bertemu kelak di yaumil qiyamah bersama baginda Rasul dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah urang syi'lun adun ado yang luntuan pemulia, dalam keterbatasan ilmu, andai kata dalam penyampaian untuk kalimat yang kurang berkenan, terlebih delay luntuan laki maaf karena mungkin dalam penyampaian yang rancu dan yang kurang sopan ini dibesarkan maaf karena kita sebagai manusia. Baiklah, mengawali perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini, coba kita analisa terhadap keberadaan Nabi Muhammad ke atas permukaan bumi ini. Dari jumlah Nabi sekati 2 laksa 124.000 Nabi dan Rasul diutus oleh Allah, tercatat dalam angka tersebut, dalam kuantitas tersebut Nabi Muhammad sebagai salah satu di antaranya. Lihanyan Allah kepilih leher tu leher belah drawa Rasul. Apa makna Rasul? Yang menerima wahyu untuk dirinya dan disampaikan kepada orang lain, kepada umatnya. Nabi Muhammad juga tertulis sebagai salah satu anggota di dalamnya. Allah nepilih 25 drawa Nabi dan Rasul yang wajib kita imani dan kita ketahui, dari mulai Nabi Adam, dan Allah menutupnya dengan Nabi pilihan, yaitu Nabi kita semua yang bernama Muhammad. Lagi-lagi Allah memilih Nabi Muhammad untuk dijadikan sebagai salah seorang Nabi yang wajib kita imani dan kita ikuti. Yang seterusnya Allah memilih 5 ulul azmi, Nabi yang digojlok, Nabi yang ditimpakan dengan musibah dan cobaan yang berat, Nabi yang diberikan ujian terberat dalam kehidupannya, baik Nabi Allah Adam,
Nabi Ibrahim, Nabi yang lain. 5 kategori Nabi tersebut, Nabi Muhammad menduduki predikat pertama sebagai Nabi yang dicoba dan diuji oleh Allah Ta'ala, tiada dua dan tiada tara. Yang terakhir, Allah memilih satu Nabi sebagai Khatimun Nabiyyin. Tertera jelas dalam firman-Nya, dalam ayatnya, tidak ada lain yang dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum manusia, sebelum dunia, sebelum makhluk diciptakan. Allah telah mempersiapkan Nur Muhammad, yang kemudian hari Allah menjadikan sebagai Khatimun Nabiyyin, yaitulah Nabi Muhammad, Nabi saya, Nabi Anda dan Nabi kita semua. Artinya Nabi Muhammad ini sangat banyak keistimewaan yang langsung diberikan oleh Allah Ta'ala, sehingga dipilihkan sebagai Nabi penutup. Kita semua yang hadir pada hari ini merupakan umatnya Nabi penutup, yang mana Nabi kita sangat banyak diberikan kelebihan dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang namata batik, orang-orang yang memandang kelebihan ini dengan perspektif iman, orang-orang yang kekalan dengan kacamata agama, dia akan bersyukur tiada batas, tiada mengenal ruang dan waktu. Kenapa? Karena dijadikan sebagai umat Muhammad sebagai Nabi teristimewa dalam peradaban kehidupan manusia. Dalam sebuah dialog singkat Nabi Allah Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat diperintahkan ibadah, saat Nabi Musa mengetahui bahwa umat Nabi Muhammad diberikan sebuah ibadah yang sangat luar biasa, yaitu bulan Ramadan, apa ucap Nabi Allah Musa? Ya Rabb, kalau demikian jadikan saya sebagai umat Muhammad. Kenapa Musa? Untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan. Nabi Allah Musa dijamin surga. Beliau diprioritaskan dan bisa berkata-kata, berkalam, berbicara dengan Allah di Bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Diberikan kitab suci dalam kehidupan Nabi Allah Musa, melawan kafir, melawan seorang raja yang zalim, yaitu Fir'aun. Tapi beliau dengan segala kerendahan hati mampu membayangkan bagaimana kelebihan untuk menjadi umat Nabi Muhammad, bukan menjadi nabinya, tapi menjadi umat Nabi Muhammad. Sehingga dengan segala kerendahan hati Nabi Musa nilake ba Allah mepujetlung sebagai umat Muhammad. Nyo uronyo yang perle tanyo bangga, nyo uronyo yang perle tanyo bayangkan, nyo yang perle tanyo renungi betapa mulianya kita dijadikan sebagai umat Muhammad di akhir zaman. Apalagi kita nyotakan kalimah taibah, yaitu menganut agama Islam. Dalam dialog Jibril dengan Nabi Muhammad ini kita sampaikan keistimewaan Nabi Muhammad, yang mana beberapa waktu ke depan kita akan memperingati hari maulidnya Nabi. Dalam dialog singkat Jibril dengan Nabi Muhammad saat beliau sakratul maut, ya Jibril, aku akan bersedia untuk kembali ke hadirat Allah, tetapi ada satu pertanyaan dan permintaan. Bagaimana kondisi umatku setelah aku meninggalkan mereka? Kata Nabi Muhammad kepada Jibril, akankah semuanya diberikan jaminan oleh Allah untuk dimasukkan dalam surganya Allah? Nebedah Jibril merupak dengan Allah, ya Rab, Nabi Muhammad kepilih hidrawana. Nabi Muhammad hanya cinta dunia. Nabi Muhammad hanya ingin hidup seterusnya di dunia. Nabi Muhammad sangat rindu untuk berjumpa denganmu ya Rab. Namun ada secuil permintaan dari Nabi Muhammad. Apa itu ya Jibril? Nabi Muhammad ingin mendapatkan jaminan atau legalitas umatnya dimasukkan dalam surga. Jangan bayangkan orang Syi'lun detik-detik meninggal dunia, beliau masih memperjuangkan kita. Alhasil Allah menyampaikan kepada Jibril dalam hadis qudsi, basyirhu ya Jibril, sampaikan wahai Jibril, innal jannata muharramatun 'alal umam hatta tadkhuluha ummatuh. Surga ini kuharamkan untuk umat-umat yang lain, sehingga umat Muhammad termasuk salah satu di antaranya adalah kita semua masuk dalam surga. Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berbangga hati dan tidak
beliau tidak beranggapan bahawa nyolah umbung-lung untuk berada dalam dunia ini. Kelebihan yang lain hamba Allah, Nabi Muhammad disebutkan 30 generasi sebelumnya terhadap kelahiran beliau. So, Nabi Allah Ibrahim dan Ismail wate tengah ne pedang Kaabah, wate tengah ne pegat sabah bangunan, iaitu tempat Kaabah. Watenya Nabi Ibrahim pernah nekun berdoa ba Allah Ta'ala, ya Allah wab'as fihim rasula, nepelahi di sisi Kaabahnya sidro Nabi. Dalam riset yang dilakukan, hana mesidro Nabi yang lahir di samping Kaabah kecuali Nabi Muhammad. Nah tengku, iaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail lahir di tempat yang lain, beliau hijrah ke dekat Kaabah. Yang lahir tawangan Kaabah, iaitulah satu orang Nabi, Nabi Muhammad, doa Nabi Allah Ibrahim. Ada Nabi sebelum beliau yang bernama Nabi Isa. Dalam catatan sejarah, Nabi Isa itu sangat dekat, sangat mirip dengan keberadaan Nabi Muhammad. Ciri-cirinya hampir sempurna, hampir lengkap dengan kehidupan Nabi Muhammad. Namun Nabi Isa berkata, wab'as fihim, Nabi Isa berkata, akan datang min ba'dismuhu Ahmad, seorang Nabi setelahku, yaitu Ahmad. Ahmad itu nama lain daripada Nabi Muhammad. Kenapa diberikan nama Nabi Muhammad? Karena beliau orang yang dipuji. Muhammad itu merupakan isim maf'ul, artinya orang yang layak dipuji, itulah Muhammad. Sedangkan Ahmad sangat terpuji. Ahmad itu merupakan nama lain daripada Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi yang lahir setelah Nabi Isa kecuali Nabi Muhammad sebagai penutup segala rasul. Artinya Nabi Muhammad sebelum beliau lahir, generasi-generasi sebelumnya menyebutkan terhadap kehadiran beliau, saking istimewanya keberadaan Nabi Muhammad dalam kehidupan dunia ini, hamba Allah. Nah yang lain lo, Nabi Musa wate kena merumpok dengan Fir'un. Fir'un yang cukup bro urang. Hana dua Fir'un urang paling palih dalam dunia, ipegah draw sebagai Tuhan. Tapi saat Nabi Musa ingin berhadapan dengan Fir'un, karena bahasa yang didengarkan, bahasa yang keluar dari mulut Fir'un, bahasa-bahasa yang pegat hati dan yang haid dan dengar. Contoh, andai kata dia melihat seorang yang tidak sesuai dengan kepalanya, anapah mempikiran dia keju nyan pepisah tubuh menoleh. Saking kejamnya Fir'un, sehingga Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Rabbi syrahli, ya Allah ni pelapang dada lo, ni pemudah lidah lo kepuak untuk berjumpa dengan Fir'un, yang mana saya meyakini tidak akan mampu berhadapan dengan Fir'un. Kenapa? Karena kalimatnya tidak manusiawi. Sehingga Nabi Musa berdoa kepada Allah. Nabi Muhammad hana lelaki, hana berdoa, hana harap, tapi Allah menyampaikan dalam firman-Nya, alam nashrah laka sadrak. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa dada Muhammad sudah dilapangkan, sudah kami lapangkan, dan sudah kami mudahkan lidahnya untuk berbicara, menyampaikan risalah. Seorang Nabi yang bisa berkata-kata dan berkalam dengan Allah, yaitu Musa, harus berdoa untuk dimudahkan lidahnya, untuk dilapangkan dadanya, untuk menerima segala kekejaman dalam kehidupan umatnya, terutama Fir'un. Nabi Muhammad yang memusuhi beliau, yaitu pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab, dan bahkan sebagai orang tuanya, pengganti orang tuanya, yaitu Abu Talib, tidak mau masuk dalam Islam. Namun Nabi Muhammad sangat lapang dadanya untuk menerima kodrat mereka. Kenapa? Alam nashrah laka sadrak. Itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah terhadap Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad. Maka pantaslah beliau dikagumi sampai hari ini, sampai detik ini, seolah-olah sejarah kehidupan Nabi Muhammad baru kemarin ditata dengan rapi. Padahal menyata bayangkan kapet belah boh abad Nabi Muhammad meninggal dunia, tapi sampai hari ini seolah-olah beliau masih disebutkan seperti orang yang baru wafat kemarin. Jadi bayangkan dengan kehidupan tanya uro ke lehepluh, kadang-kadang anak ketua baik tak pegah uro ke lehepluh, malam pun menyana hana tajuk ba ilmu pengetahuan agama. Malam pun tanya meninggal dunia, watenya langsung dicok parang, tarik-tarik parang, ngado aib, diperebutkan harta yang kita tinggalkan. Bila tak pegah malam menuju malam pun mentang ketua ke ketanya. Tapi Nabi Muhammad, keberadaan beliau setelah meninggal dunia bukan dilupakan,
tetapi makin banyak orang-orang Islam yang berduyun-duyun memuallafkan diri masuk dalam agama Islam. Nyo kelebihan yang gejuk hana lain kecuali kepada Nabi katanya, iaitu Nabi Muhammad. Yang terakhir, hamba Allah, kalau tercerita terhadap keistimewaan Allah nekun dalam sabuh ayatnya, qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan sebab karunia Allah, dengan sebab rahmatnya Allah, maka engkau harus merasa senang, harus gembira, wajib untuk gembira. Semestinya engkau senang dan gembira nekun li Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ji, yang gekira ke dalam rahmat Allah tengku. Fadli Al-Quran, rahmat. Nah, ayat yang lain yang menceritakan, yang menyampaikan bahawa Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad illa kecuali untuk menjadi rahmat sekalian alam. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahawa makna al-alamin lil jinni wal insan, bagi jin dan manusia. Artinya Nabi Muhammad itu merupakan rahmat terbesar dalam kehidupannya. Kiban tasikapi kehadiran maulid menyedruk rahmat Allah, geanjurkan kepada kitanya dalam firman-Nya untuk kita merasa senang. Andai kata ada diterapkan seperti tahun-tahun lalu, merno diki untuk memeriahkan hari lahirnya Nabi Muhammad di kemudian hari, itu sebagai sebuah tanda bahwa kita surur, bahwa kita faria, senang terhadap kehadiran rahmat terbesar, yaitu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urung si'lun ini menjadi nasihat singkat bagi pribadi saya. Yang pertama, bubangga itu wujud ke umat Nabi Muhammad, namun bukan hanya untuk dinarasikan dalam lembaran-lembaran catatan yang kita tulis ataupun kita baca sebagai pengalaman. Yang sewajarnya dan sepantasnya kelebihan Nabi Muhammad itu harus kita sikapi dengan mengikuti risalahnya, karena Allah akan memberikan sa'adah fid dunya wal akhirah sebagaimana yang dipaparkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Yang kedua, Nabi Muhammad itu seorang yang dipersiapkan oleh Allah menjadi khatimun nabiyyin jauh hari sebelum beliau dilahirkan, dengan segudang keistimewaan yang dihadirkan oleh Allah dalam kehidupannya. Rasanya kalau kita cerita menyangkut dengan cerita Nabi Muhammad, menghabiskan durasi waktu berjam-jam bahkan berhari-hari untuk menyampaikan bagaimana kelebihan, karena setiap detik kehidupan beliau menjadi hadis dan risalah dalam kehidupan kita hamba Allah. Yang terakhir, bergembiralah, berbahagialah dengan sebab datangnya hari lahir Nabi Muhammad, karena beliau merupakan rahmat terbesar dalam kehidupan kita, tiada dua dan tiada tara. Semoga dengan mahabbah kita, dengan cinta kita, dengan keistimewaannya Nabi Muhammad, dengan risalah yang kita ikuti, Allah akan memberikan peluang kepada kita untuk masuk dalam surganya dan berjumpa dengan sosok yang kita damba, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin.